Hey, finally, welcome back to IPA class again with Miss Utari. So, today we are going to learn about tema 1 subtema 3. Kalian tahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Yap, masih tentang sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah, pada hari ini kita akan khusus belajar tentang pertama, jenis sendi. Yang kedua, kita akan belajar tentang gangguan pada sistem gerak. Oke, nah mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang sendi. Nah, ternyata sendi itu ada di antara sambungan tulang, atau sendi itu merupakan hubungan antar tulang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Check it out. Hai everyone, kembali lagi bersama Miss Utari. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3 jenis sendi dan gangguan kesehatan pada sistem gerak. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalian masih ingat alat gerak aktif kita terdiri atas apa saja? Benar, terdiri atas otot. Sedangkan alat gerak pasif kita terdiri atas tulang. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mengetahui jenis persendian. 2. Siswa mengetahui arah gerak pada sendi. 3. Siswa mengetahui gangguan kesehatan pada sistem gerak. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang sedang berlari, atau mungkin kalian sudah pernah melakukan kegiatan tersebut. Sudah ya? Nah, jadi ketika kalian berlari, masihkah kalian ingat alasannya mengapa kita bisa bergerak ataupun berlari? Ya, karena kita memiliki alat gerak terdiri atas tulang dan otot. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa bisa tulang-tulang di tubuh kita itu dapat menyatu satu dengan yang lain atau berhubungan? Nah, ketika kalian bergerak seperti gambar di sini, jadi di sini adalah tulang paha dan di bawahnya ada tulang kering dan tulang betis seperti gambar di sini. Misal tadi perbesar, gerakan yang terjadi ketika kalian berlari atau menekuk kaki kalian adalah seperti ini. Nah, tulang-tulang itu dapat berhubungan karena adanya sendi. Itu dia. Sendi merupakan atau adalah hubungan antar tulang, jadi satu tulang dengan tulang lain dapat berhubungan disebut dengan sendi. Sendi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sendi yang pertama adalah sendi sinartrosis. Nah, di sini cluenya adalah ada gambar tengkorak. Berarti yang tanda tunjuk ini adalah bagian persendiannya. Sendi sinartrosis atau sendi mati merupakan sendi yang sangat rapat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya pada tulang tengkorak. Kalau kalian lihat di sini di gambar pertama, misalnya tadi perbesar, dan seperti inilah hubungan antar tulang yang ada di tulang tengkorak kita. Jadi sangat rapat sehingga pergerakan itu sangat sulit atau bahkan tidak terjadi pergerakan. Kemudian yang kedua ada sendi amfiartrosis. Bisakah kalian menebak tulang apakah ini? Iya, betul sekali, tulang belakang atau tulang punggung kita. Nah, sendi amfiartrosis atau sendi kaku merupakan sendi yang dapat bergerak secara terbatas atau kaku. Dapat bergerak, hanya saja pergerakannya sangat sedikit atau kaku. Contohnya adalah di tulang belakang kita. Jadi di sini ada sendi yang mungkin hanya bergerak ketika kita melakukan gerakan-gerakan tertentu. Kemudian yang ketiga ada sendi diartrosis. Bisakah kalian menebak ini tulang apa? Ya, ada hubungannya dengan gambar seseorang yang berlari tadi. Benar, yaitu ada tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Oke, jadi sendi diartrosis atau sendi gerak merupakan sendi yang dapat bergerak bebas. Nah, berdasarkan arah gerakannya, ternyata sendi diartrosis dibedakan menjadi 1 sendi engsel, 2 sendi pelana, 3 sendi putar, 4 sendi peluru, dan 5 sendi geser. Berarti sendi diartrosis atau sendi gerak ini memiliki 5 kelompok lagi ya kids ya. Kita bahas dari yang pertama yaitu sendi engsel. Nah, ya sendi engsel ini yaitu sendi yang hanya bergerak ke satu arah saja. Sama seperti ketika kalian membuka dan menutup pintu. Jadi pintu kalian yang normal itu hanya bisa terbuka ke satu arah saja. Bisa ke arah luar ataupun ke arah dalam. Kecuali pintunya yang didorong ya kids ya. Nah, contohnya itu kalau di tubuh kita tulang lengan atas dan tulang hasta. Itu terjadi di gambar yang kedua. Ketika kalian mengangkat sesuatu, nah ini terjadi gerakan ke satu arah. Jadi bagian tulang ini tidak bisa dia bergerak ke arah belakang sini kids, tidak bisa. Begitu juga dengan tulang paha dan tulang kering dan tulang betis di sini ketika kalian menekuk bagian kaki ataupun berlari. Dia hanya bisa menekuk ke satu arah seperti ini. Oke, lanjut ke sendi pelana.
yaitu sendi yang dapat bergerak kedua arah. Contohnya ada di telapak tangan dan ibu jari kalian. Begini ya gerakannya kids ya, seperti pada gambar di sini. Jadi dia hanya bergerak ke satu arah, dia bisa ke atas dan ke bawah seperti ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu sendi putar. Nah, ini gerakan yang paling sering mungkin kalian lakukan ketika kalian melakukan pemanasan sebelum sport bersama guru-guru kalian. Jadi di sini ada yaitu sendi yang dapat bergerak memutar. Jadi ini bagian tengkorak, kemudian ada bagian tulang leher kita, dan kalian bisa bergerak memutar ke kiri, ke kanan, dan bahkan memutar ke arah belakang seperti itu. Ya, itu adalah sendi putar. Seperti ini ya gerakannya, bisa ke kiri, ke kanan, dan memutar. Ini sering kita lakukan ketika kita melakukan pergerakan pada saat senam mungkin ya. Oke, jadi contohnya di tulang leher dan tulang tengkorak kita. Jadi gerakannya dia memutar. Kemudian sendi peluru. Wow, sendi peluru dari namanya saja mungkin kalian sudah terbayang ya, dia itu bisa bergerak ke semua arah. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Contohnya itu tulang panggul dan tulang paha. Nah, jadi ini tulang panggul dan tulang paha. Ini tulang panggul kita, yang ini tulang paha kita. Nah, di sini ada sendi. Sendinya seperti ini ya kids ya, seperti ada mangkok dan ada bolanya. Jadi dia bisa leluasa bergerak ke semua arah. Begitu juga dengan tulang belikat dan tulang lengan hasta. Ini adalah tulang belikat, di sini ada mangkoknya, dan tulang lengan atas. Tulang lengan atas terdapat bola. Jadi di sini ketika kalian melakukan gerakan pemanasan, kalian bisa memutar gelang bahu kalian, itu tulang belikat dan tulang lengan atas kalian, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, seperti itu ya. Jadi dia bisa bergerak ke semua arah. Itu sendi peluru. Jadi perbedaannya sendi putar dan sendi peluru. Kalau sendi putar tadi dia dapat memutar ke kiri, ke kanan, kemudian dia memutar ke arah belakang. Tapi dia tidak bisa membuat bagian depan kepala kalian itu di belakang. Paham ya? Kalau sendi peluru dia dapat bergerak ke semua arah, dia dapat ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, kemudian dia memutar. Itu adalah sendi peluru. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Nah, sendi geser yaitu sendi yang gerakannya itu terbatas dan gerakannya hanya bergeser saja sesuai dengan namanya, antar tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggerakkan kaki kalian seperti ini, bisa kalian lihat di gambar yang kedua, dia hanya bergerak ya kids ya, bergeser. Jadi dia tidak bisa memutar. Kalian bisa perhatikan bagian ini. Begitu juga dengan di bagian tangan kalian, dia hanya bergeser sedikit ketika kalian menggerakkan pergelangan tangan kalian. Oke. Sekian untuk jenis-jenis sendi. Kita masuk ke gangguan kesehatan. Nah, ternyata alat-alat atau organ gerak kita juga kita perlu jaga agar tetap sehat. Ya, jadi yang pertama yang biasanya terjadi adalah fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan akibat benturan ataupun terjatuh. Dan fraktura atau patah tulang bisa terjadi di seluruh bagian tulang kita. Nah, jika tulang itu retak, kita biasa sebut dengan fisura, dan jika tulang itu patah disebut dengan fraktura. Jadi ini kondisi di mana tulang kaki seseorang itu patah, kemudian dia mengalami perbaikan, ataupun di bagian ini hanya mengalami retak atau fisura saja. Kemudian yang selanjutnya ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Jadi ini merupakan suatu kelainan akibat posisi salah duduk atau duduk kita yang salah. Nah, jadi ternyata posisi duduk juga akan mengganggu kesehatan dari alat gerak kita. Nah, yang pertama di sini ada skoliosis. Jadi suatu gangguan ketika tulang punggung itu membengkok ke arah samping, kids. Bisa ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini bisa kalian bisa saja terjadi jika kalian itu duduknya tidak tegap, ya. Kemudian yang kedua ada kifosis, yaitu tulang punggung membengkok ke arah belakang. Jadi ini kalian bisa lihat dia seperti membungkuk seperti kakek-kakek ya. Jadi ketika kalian ingin menghafalkan, kalian bisa lihat bagian depannya. Ini mungkin bisa kodekan seperti kakek-kakek. Jadi kan biasanya kalau yang sudah lanjut usia cenderung berjalannya itu membungkuk. Kemudian yang ketiga ada lordosis, yaitu tulang punggung membengkok ke arah depan. Jadi bagian tulang punggung ini dia membengkoknya ke arah depan seperti itu.
Selanjutnya ada rakitis, yaitu kelainan akibat kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, vitamin D, sehingga kaki akan berbentuk X ataupun O seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu osteoporosis, yaitu pengeroposan pada tulang. Kelainan ini akibat kekurangan gizi seperti fosfor dan kalsium, dan biasanya terjadi pada seseorang yang sudah lanjut usia, sehingga tulangnya menjadi rapuh. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Tulang yang sehat dia memiliki rongga, tetapi rongganya tidak banyak ataupun tidak terlalu besar. Kalau di osteoporosis itu rongganya sudah besar. Nah, inilah ciri-ciri pengeroposan pada tulang. Oke, that's enough kid. Thank you so much. See you on my virtual class. Bye bye.